Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka kalau kita ingat akan hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, "Igtanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla fukrika, wafarogaka qabla suglika, wahayataka qabla mautika." Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim, jagalah khomsan qabla khomsin, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara." Sering ini hadis ini kita dengar, bahkan pernah ada lagu yang artinya juga dari hadis ini. Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Jagalah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Ini kalau kita perhatikan sekarang ini, banyak orang yang lalai. Di saat fisik kita kuat, di saat tubuh kita sehat, kadang-kadang waktu yang kita banyak pergunakan oleh anak-anak muda saat ini, banyak yang mereka gunakan tuh hanya untuk kesia-siaan. Waktu yang mereka luang yang banyak itu mereka gunakan untuk yang hal-hal yang tidak positif. Tapi kalau orang yang mau melihat masa depan, inilah kesempatan-kesempatan mumpung masih muda. Makanya sering dikatakan mumpung masih muda, ayo gunakan waktumu. Ayo gunakan kesempatanmu. Jangan sampai nanti masa tuamu menyesal. Banyak kan orang yang sudah tua seperti saya ini, sering seperti saya juga menyesal. Oh, dulu kalau seandainya waktu muda dulu saya ini begini. Tidak mungkin saya sekarang ini begini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ayo bagi Anda yang masih muda, yang fisiknya masih kuat, gunakan peluang-peluang waktu mudamu ini. Ya, dengan aktivitas yang positif, yang mampu menghasilkan keuntungan buat dirimu untuk nanti masa depan. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Ya. Karena sekarang ini kita sudah memaklumi dengan teknologi yang canggih seperti ini, terkadang tangan kita yang banyak bekerja. Waktu yang sebetulnya kita bisa manfaatkan dengan baik, untuk ngobrol tidak hal-hal yang tidak berguna. Kadang-kadang untuk komen-komen yang ya Masya Allah, ya, saling menjelekkan, saling memojokkan, bukannya digunakan untuk hal-hal yang positif. Bikin konten yang kreatif misalnya. Banyak sekarang ini orang-orang yang sebetulnya banyak peluang zaman sekarang ini. Ya, walaupun tidak bekerja di perusahaan, di lembaga atau di instansi pemerintah, kesempatan-kesempatan itu banyak sekarang ini. Apalagi dengan hebatnya teknologi sekarang ini.
Sering kan kita dengar orang yang di rumah saja tapi pendapatannya banyak. Karena dia mampu menggunakan ilmunya dengan teknologi saat ini. Dia bekerja di rumah, membuat konten atau mungkin apalah yang dapat menghasilkan uang. Karena semua orang itu tujuannya ya itu tadi dalam kita hidup di dunia ini. Tidak hanya semata-mata untuk hal-hal yang baik saja. Tapi salah satunya yang penting juga adalah tujuannya juga duit. Tujuannya adalah uang. Siapapun. Ya. Tidak mengenal status. Semuanya adalah tujuannya adalah untuk mencari uang. Untuk apa sih? Untuk kehidupan kita. Untuk sanggup ibadah kita. Untuk beribadah pada Tuhan. Untuk berbuat baik pada orang lain. Untuk memanfaatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, mumpung masih muda inilah semua potensi diri digali. Dicari kemampuan kita tuh bagaimana. Ayo update diri, perbanyak mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari pengetahuan yang dapat menghasilkan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Ini namanya memanfaatkan waktu muda sebelum masa tuamu. Yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Yang tadi kita sudah sampaikan. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Nikmat-nikmat yang Allah berikannya sudah kita sampaikan beberapa saat lalu. Ini harus dijaga. Harus dimanfaatkan dengan benar-benar. Ya, sebelum kita udah sakit tuh hanya bisa nelongso. Ya orang Jawa bilangnya nelongso ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ini nelongso? Prihatin gitu ya? Ya, merasa prihatin. Yo, prihatin yo apa ya? Ya boleh dikatakan prihatin atau nelongso atau bersedih. Gitu ya? Bersedih. Hanya bisa meratapi nasib. Wah, sudah begini keadaannya. Ya, seandainya aku sehat. Seandainya aku bisa pulih kembali. Aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah waginaka qabla fukrika. Gunakan waktu kayamu sebelum miskinmu atau fakirmu. Kadang memang banyak ya kalau kita melihat orang-orang yang diberi kenikmatan harta oleh Tuhan. Saat kita punya harta, berlimpah harta, kadang lupa akan jati dirinya. Mengejar terus kemaksiatan. Ada orang-orang yang seperti ini. Lupa bahwa semuanya itu adalah titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pada saat terjadi jatuh, orang-orang yang seperti ini biasanya tidak akan tahan diri. Dia akan merana, tidak hanya dengan menyesal yang berlebihan, bahkan frustasi, bahkan sampai menggantung diri. Masya Allah. Kenapa? Lupa pada saat dia punya kekayaan, punya harta. Lupa. Dihambur-hamburkan dengan hal yang tidak berguna. Dihambur-hamburkan untuk perbuatan-perbuatan yang mubazir. Yang tidak bermanfaat buat dirinya maupun buat keluarganya. Atau buat manfaat untuk orang lain. Banyak kita lihat. Orang yang dulunya top. Yang dulunya berlimpah harta, ya begitu masa tuanya
karena tidak merencanakan dengan baik pada saat dia punya harta. Tidak dijadikan usaha yang benar, dengan manajemen yang bagus. Sehingga begitu dia sudah tidak tenar lagi, jatuhlah. Atau kena musibah, jatuhlah. Tapi kalau kita punya investasi atau hal-hal yang lain yang bisa dimanfaatkan pada waktu terjadi seperti ini, tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang terlalu menyakitkan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi semuanya itu kalau kita lihat dalam hadis ini tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi kita tuh harus berhati-hati menjaga untuk masa depan. Jangan sampai masa depan yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi, itu menjadi menyesal di kemudian hari. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.